Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai ilmu, sejarah tentu dibangun berdasarkan pengalaman atau empiris. Ya. Nah, tentu saja pengalaman atau empiris dalam sejarah ini berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka ilmu-ilmu alam itu pengalamannya bisa diulang-ulang. Bahkan bisa dilakukan semacam percobaan di laboratorium. Ya karena peristiwanya bisa diulang-ulang, dicoba di tempat yang berbeda-beda. Nah inilah yang menunjukkan bahwa ilmu alam itu bisa berada di mana saja. Ya, jadi peristiwa itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, tentu saja berbeda dengan sejarah. Jadi sejarah ini merupakan ilmu yang pengalamannya atau empirisnya atau peristiwanya itu hanya terjadi sekali dalam kehidupan manusia dan tidak pernah akan bisa diulangi lagi. Jadi, kalaupun ada ungkapan sejarah berulang, itu adalah peristiwa yang berbeda. Jadi, sejarah ini memang satu hal yang sangat menonjol adalah bahwa peristiwanya itu satu-satunya. Dan yang juga yang pertama gitu ya. Artinya tidak ada peristiwa yang sama persis. Kalau terjadi, ya maka terjadi sesuai dengan waktunya, pelakunya, dan ruangnya. Jadi kalaupun ada peristiwa yang sama terjadi, mirip-mirip itu ya, tapi nanti tidak akan sama dalam hal pelaku, ruang, dan waktunya. Jadi kalau ada peristiwa yang mirip, itu adalah merupakan peristiwa yang lain. Ya, jadi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar unik, hanya sekali terjadi dan itu hanya satu-satunya. Ya kan? Nah, jadi peristiwa itu akan menggambarkan peristiwa yang pelakunya harus dilihat misalnya bajunya pada waktu peristiwa itu, ya. Kemudian penampilannya seperti apa. Ini adalah semuanya unik. Jadi makanya sejarah sebagai ilmu yang empiris, maka peristiwa yang diteliti itu adalah peristiwa yang benar-benar unik dan khusus gitu ya, dan tidak ada yang sama. Nah itulah yang menyebabkan ilmu sejarah merupakan ilmu yang ya seringkali diragukan sebagai ilmu karena terlalu unik itu. Tetapi justru keunikan itu menjadi salah satu ciri khas dari ilmu-ilmu Geesteswissenschaften, yaitu ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, jadi keberadaan sejarah sebagai ilmu kemanusiaan itu memang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat yang tepat, ya, waktunya, kemudian pelakunya tepat, dan juga ruangnya juga tepat. Nah, oleh karena itu, ini memang unik, ya, unik tempatnya, unik manusianya, pelakunya, dan unik waktunya. Nah, ini yang dikatakan sebagai keunikan yang kemudian disebut sebagai peristiwa yang bersifat einmalig atau satu-satunya, ya, hanya sekali terjadi. Jadi kalau ada sejarah itu berulang, maka itu hanya pertama-tama bisa dikatakan itu hanya rekonstruksi, ya, katakanlah rekonstruksi
Ya, misalnya polisi melakukan rekonstruksi terhadap satu peristiwa. Jadi katakanlah itu peristiwa kecelakaan, maka direkonstruksi. Tetapi rekonstruksi polisi itu tidak sama dengan peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian juga ada rekonstruksi terutama dalam hal pembuatan film. Ya, jadi ketika sebuah peristiwa sejarah itu dianggap sangat penting, maka oleh masyarakat kemudian difilmkan. Artinya, sutradara melakukan riset sejarah, mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa, kemudian diketahui waktunya, kemudian diketahui ruangnya, maka kemudian si sutradara itu membuat setting, ya, membuat setting ruang, membuat setting waktu, dan juga membuat setting pelaku. Jadi semuanya settingan itu. Nah, setting waktu itu tentu saja dilandasi oleh riset sejarah. Nah, jadi oleh karena itu peristiwa sejarah memang tidak bisa diulang lagi, hanya sekali terjadi, setelah itu tidak pernah bisa lagi terjadi karena waktunya sudah bergeser, waktu tidak bisa dikembalikan, ya. Waktu yang sudah berjalan ya tetap berjalan. Orang yang hidup juga bisa lama-lama mati, kemudian ruangnya juga lama-kelamaan bisa berubah, ya, karena sejarah, ya. Jadi ruang yang dulu merupakan gedung yang paling, ya, dipakai untuk peristiwa sejarah, bisa saja gedung itu sudah dibongkar, sudah diganti dengan ruang yang berbeda, ya. Jadi misalnya menjadi tempat pusat perdagangan, menjadi hotel, menjadi terminal dan sebagainya. Jadi ruang itu bisa diubah atau bisa berubah sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan, yaitu, ya, jadi maka dalam film sejarah sutradara itu membuat setting seolah waktunya itu di situ, jadi membuat setting ruang yang baru, membuat setting pelaku yang baru, membuat setting, ya, waktu yang baru, ya, tetapi semuanya disesuaikan dengan riset. Nah, jadi pada dasarnya memang peristiwa sekali terjadi itu memang sulit, ya, bahkan tidak mungkin ada peristiwa yang sudah terjadi 1 tahun yang lalu, atau katakanlah seminggu yang lalu, atau misalnya sehari yang lalu, itu tidak mungkin bisa diulang. Ya, contohnya misalnya peristiwa kematian. Orang yang meninggal pada hari Sabtu pukul 8 itu adalah peristiwa yang khas. Ya, kita sebut namanya siapa, meninggal di mana, waktunya kapan. Nah, misalnya yang meninggal itu A pada pukul 8 di rumahnya. Nah, itu tidak mungkin bisa diulang. Meskipun bisa juga terulang, tetapi sudah peristiwa yang berbeda. Sebagai contohnya misalnya ada orang yang meninggal pada pukul 8 di rumahnya itu, tetapi kemudian dia tiba-tiba sadar gitu, ya. Mungkin sadar dari koma, ya, jadi dia matinya tidak jadi gitu, ya. Tetapi nanti dia akan bisa mati pada jam yang sama besoknya, tetapi itu tidak berarti peristiwanya sama atau peristiwanya terulang, ya. Itu sudah menjadi peristiwa yang berbeda lagi. Jadi pada dasarnya memang benar bahwa prinsip ain malih, yaitu peristiwa hanya sekali terjadi, ini memang benar-benar tidak akan bisa terulang lagi kapanpun, ya. Manusia akan menunggu. Kalaupun ada peristiwa yang sama, itu pasti, ya, atau mirip, ya, pasti pelakunya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya juga berbeda. Artinya
memang peristiwa sejarah itu bersifat unik, bahkan sangat unik, ya, sehingga tidak bisa menjadi hal-hal yang bersifat umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.